Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sesi sebelumnya, bagaimana cara top chair, cara terbaik menghafal Al-Quran buat mereka yang sudah lansia. Karena ngapalin Quran ini tentunya bukan cuman hak atau kaplingnya anak muda tentunya kan ya. Dan sudah kita temukan, sudah kita lihat begitu banyaknya orang tua di luar sana yang hafal Quran, dan bahkan Rasulullah SAW sendiri dan banyak dari sahabat yang menghafalkan Al-Quran di usia tua. Maka kenapa tidak? Jangan sampai kemudian jadi alasan wajar sahabat hafalkan di usia tua, kan mereka orang Arab jadi ngerti bahasa Al-Quran. Tidak. Banyak juga orang-orang yang bukan lisannya dengan bahasa Arab, bukan berbicara dalam bahasa Arab, tapi mereka di usia tua bisa hafal Quran. Dan bahkan orang Indonesia sendiri sekalipun banyak yang hafal Quran di usia tua. Maka kemudian yang sudah kita sampaikan kemarin itu, perkuat motivasi kita para bapak ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kita mesti menghafalkan Al-Quran? Perkuat ini motivasi ini, karena ini tadi adalah kekuatan daya tambahnya orang tua. Kalau anak muda, mereka lemah dimotivasi, biasanya mereka ikut-ikutan saja atau karena disuruh orang tuanya saja. Nah, sementara kita orang tua ini seharusnya punya kekuatan untuk membentuk motivasi di dalam diri kita sendiri. Itu kekuatan orang tua yang sudah kita bahas kemarin. Dan yang kedua, kekuatan orang tua adalah mereka lebih bisa mengatur, menyiasati kondisi orang tua itu. Karena udah begitu banyak pengalaman, banyak makan asam garam istilahnya. Maka seharusnya kalau orang tua itu saat ada masalah kayak gini, mereka punya pikiran lebih nih dibandingkan anak muda. Ada masalah kayak gini, mereka bisa mencari jalan keluarnya kayak gini. Ada yang kayak gitu lagi, mereka nyari jalan keluarnya. Nah, itu kelebihannya orang tua. Maka seharusnya orang tua itu bukan seorang yang cepat menyerah. Yang cepat menyerah karena begitu banyak pengalaman dalam hidup yang sudah bisa diatasinya hingga usianya udah mencapai 60-70 tahun. Masa kalau kita menghafalkan Al-Quran mudah menyerah gitu? Enggak lah, insya Allah ya. Itu kelebihan orang tua yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sementara kelemahan orang tua memang ada pada daya ingatnya. Ini yang kita harus inventarisir yang kedua kan ya. Kelemahan ini, karena usaha juga kayak gitu kan. Kalau kita mau usaha, mau jualan, kita harus tahu nih produk kita kekuatannya apa, kelemahannya apa, agar kita perkuat kekuatannya dan kita tutupi kelemahannya. Nah, kelemahan orang tua memang ada pada daya ingatnya. Maka yang kita bahas kemarin itu adalah untuk menutupi kelemahan daya ingat ini. Yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Apa yang ingin dihafalkan, maka dibaca dulu berulang-ulang. Apa yang ingin dihafalkan, maka dengarkan dulu berulang-ulang. Nggak usah niatnya ngapal, nggak usah, baca aja dulu. Dengarkan aja dulu. Pengen ngapalin alam nashrah laka sadrak, dengerin aja dulu. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Dengerin aja dulu. Ini cara yang pertama, sahabat yang dirahmati Allah, untuk menutupi kurangnya daya ingat pada orang tua. Dengarkan aja dulu atau baca aja dulu berulang-ulang sampai kita benar-benar kenal dengan apa yang ingin kita hafalkan itu. Mungkin bisa 10 kali, 15 kali, 20 kali. Nah, yang kedua, untuk menutupi kurangnya daya ingat ini, maka nggak usah bertarget ngapalinya atau nggak usah pengen banyak ngapalinya. Cukup setengah baris, 1 ayat gitu, cukup 1 hari. Yang penting konsisten. 1 hari 1 ayat aja, one day 1 ayat kan ya. Tapi kita jalan terus nih. Jadi nggak usah pengen, orang tua nggak usah ngoyo pengen hafal Quran 1 tahun 30 juz, nggak usah, blinger nantinya. Yang penting apa? Kita tetap istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Karena ini menghafalkan Al-Quran ini adalah cara terbaik kita untuk bisa selalu bersama Al-Quran.
Cara terbaik seorang muslim untuk merasakan keindahan Al-Quran itu adalah dengan menghafalkannya. Maka kita lewati jalan ini. Nah, kita berharap, kita memang cita-citanya pengen 30 juz hafalan kita. Dan kita sudah aplikasikan. Kan kita udah mendengar tuh hadis seorang yang melihat orang lain bersedekah dengan begitu banyaknya, kemudian dia bercita-cita, kalau saya kaya nanti saya juga pengen bersedekah seperti itu juga. Matilah orang ini di padang mahsyar di hari kiamat, dia ngeliat pahala yang begitu banyaknya pahala sedekah buat dia. Dia bertanya kepada Allah kemudian, ini dari mana wahai Allah? Aku kan orang miskin, nggak bisa bersedekah sebanyak ini. Itu karena engkau dulu pengen seperti orang kaya yang bersedekah sebanyak itu, maka aku berikan kepadamu pahala seperti itu juga. Maka kita juga orang tua nih pengen pastinya atau seharusnya kita pengen ngapalin 30 juz dan memang sudah kita aplikasikan. Karena kalau cuma sekedar niatnya, niat doang, nggak terlihat bukti nyatanya. Karena kalau cuma sekedar ingin, ya Allah nggak mencatat. Ingin yang Allah catat, yang Allah berikan ini memang benar-benar pengen dan diaplikasikan atau dibuktikan. Nah, kita buktikan apa? Tadi ngapalin 1 hari 1 ayat. Nah, kita pengennya tadi ngapalin 30 juz. Nah, kapan 30 juznya atau 6.236 ayat itu kapan selesainya? Allahu a'lam. Yang penting kita ada jalan nih. Maka nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan mereka yang hafal Al-Quran lengkap. Dan kita akan ditempatkan di tempat mereka juga. Kita akan mendapatkan kemuliaan seperti mereka juga. Dan kita akan memberikan juga kepada orang tua kita mahkota kemuliaan. Ini yang selalu saya sampaikan, sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mendengarkan kemuliaan penghafal Quran yang akan memberikan mahkota kemuliaan buat orang tuanya nanti di hari kiamat. Biasanya kita mikirnya mendidik anak kita, mendidik cucu kita agar hafal Quran nanti biar mereka memberikan mahkota kemuliaan itu kepada kita. Tapi pernahkah kita berpikir agar kita bisa hafal Quran kemudian kita yang memberikan mahkota kemuliaan itu kepada orang tua kita? Maka dengan cara ini tadi, dan ini sebetulnya keuntungan besar buat orang tua. Ngapalin Quran di masa tua itu sebetulnya keuntungan besar. Kenapa keuntungan besar? Karena nggak lama lagi namanya ya orang tua kan biasanya udah deket lah dengan kematian, yang istilahnya bau tanah kan ya. Maka dia niat ngapalin 30 juz, nggak nyampe 30 juz, dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan, fadilat para penghafal Quran yang sampai bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita nanti di hari kiamat. Maka ini keuntungan besar. Dan ini adalah cara terbaik buat mengisi hari-hari tua. Cara terbaik untuk mengisi masa-masa tua sampai kemudian kita meninggal, kita isi dengan apa tadi? Ngapalin Quran. Hingga yang kita lakukan apa? Ngapal, murojaah, ngapal, ngulang, ngapal, ngulang, ngapal, ngulang, ngapal, ngulang. Itu enak jadinya kan ya. Dengan hafalan ini nanti kita bisa lebih betah sholat malam. Kenapa lebih betah sholat malam? Karena ada yang kita baca dalam sholat kita. Kalau orang nggak hafal Quran, sholat malam pengen lama, bingung apa yang dibacanya, apa yang dilakukannya. Tapi kalau kita yang hafal Quran, ya walaupun nggak semuanya, hafal sejuz, 2 juz, ada yang kita baca kan. Jadi pas sholat malam kita itu, kita bisa baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Maka ini yang indah sekali, yang sahabat yang dirahmati Allah. Jadi tadi nggak usah pengen ngapal banyak, yang penting ada nambah setiap hari itu. Ini yang kedua, menutupi kelemahan. Nah yang ketiga, potong sependek-pendeknya ayat yang dihafalkan itu, sehingga kita bisa menghafalkan lebih cepat. Misalnya tadi kita pengen menghafalkan alam nasyrah laka sadrak, potong sependek mungkin, biar kita bisa menghafalkan cepat. Gimana? Potong alam dulu hafalin, alam udah langsung hafal. Nasyrah, udah gabung alam nasyrah. Laka sadrak, susah laka sadrak, laka dulu, laka, gabung alam nasyrah laka. Lalu sadrak. Jadi kayak gitu cara menyiasati kelemahan daya ingat pada orang tua.
potong ayat itu sependek mungkin, baru kemudian digabung, nanti setelah itu. Kalau ayatnya panjang nanti bisa dipotong jadi misalnya 6 bagian awal, kemudian jadi 3 bagian, kemudian jadi 2, baru jadi 1, gitu ya, dipotong-potong. Misalnya nih kita nggak pengen ngapalin innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Potong aja innal ladzina dulu. Kafaru sawa'un 'alaihim. Itu sudah 3 bagian kan ya? Andartahum am lam tunzirhum. Potong lagi 6. La yu'minun 7. Nanti satu dipotong jadi 3 bagian lagi, digabung jadi innalladzina, awalnya sama kafaru beda, gabung innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum, jadi dipotong jadi 3 bagian yang awalnya 6 tadi itu. Kayak gitu caranya. Ini akan memudahkan, membantu sekali kita yang lemah daya ingat ini untuk bisa mengingat apa yang ingin kita hafalkan tadi. Ini cara yang ketiga untuk membantu daya ingat kita. Nah, cara yang keempat, sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mudah menghafalkan Al-Quran di usia tua ini, maka perbanyak membaca Al-Quran. Kalau tadi kan mengulang-ulang ayat yang pengen dibaca, maka ini perbanyak aja membaca Al-Quran yang lainnya gitu. Perbanyak aja membaca Al-Quran. Perbanyak aja membaca Al-Quran. Perbanyak aja membaca Al-Quran. Nah, dengan itu kemudian Al-Quran itu akan akrab ke dalam pikiran dan hati kita. Ini akan sangat membantu sekali untuk yang lemah daya ingatnya ini. Lemah daya ingatnya banyak aja membaca Al-Quran. Karena kayak gini sahabat yang dirahmati Allah juga. Salah satu cara menghilangkan kepikunan juga adalah dengan banyak membaca Al-Quran dan mencoba menghafalkan Al-Quran. Bagaimana caranya mengungkit daya ingat kita yang sudah tua ini? Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan cobalah menghafalkan Al-Quran. Karena ini sudah banyak sekali terbukti. Kita bisa baca tuh tafsir Al-Azhar, gimana Buya Hamka cerita orang di kampungnya yang sudah tua nggak pikun. Kenapa? Karena suka baca Quran. Dan kita banyak sekali insya Allah ngelihat mereka yang hafal Quran di usia tuanya nggak pikun, nggak banyak lupa. Maka ikutilah cara itu tadi untuk memperkuat daya ingat kita, perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah kosong nih, sudah pensiun, sehari ya bisa 1 juz. Kalau nggak sanggup 1 juz karena mulai buram matanya, ya setengah juz semampu kita. Enggak ya paling kita dapat 5 halaman gitu. Nah, jadi sembari ada waktu kita ngapal, ada waktu kita ngulang hafalan, ada waktu kita juga untuk membaca tilawah Al-Quran itu. Nah, ini yang keempat untuk memperkuat daya ingat. Nah, ada juga cara bagaimana menyiasati kesibukan. Kalau di usia tua sudah masih sibuk gitu, maka cara menyiasatinya adalah dengan berbanyak bangun malam, karena waktu malamnya adalah waktu yang paling baik atau waktu kita kosong, dan paling baik juga menghafal, dan gunakan waktu-waktu sela. Yang sudah saya sampaikan juga di sebelumnya, kalau orang tua memang ada banyak pikiran, kalau anak muda kan enaknya pikirannya apa sih, lebih santai kan anak-anak muda, apalagi anak kecil gitu, makanya mereka lebih cepat menghafal, bedanya orang tua dan anak muda kan ya. Maka kalau orang tua banyak pikiran, siasati dengan zikir. Nah, sudah saya sampaikan di sesi yang sebelumnya. Perbanyak zikir, karena dengan zikirlah hati setiap muslim akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang beriman mereka menenangkan hatinya dengan menyebut Allah. Hanya dengan menyebut Allah lah hati akan menjadi tenang. Ini dulu insyaallah sahabat yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi kita sambung pembahasan ini pada edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.